Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami dari Himpunan Mahasiswa Biologi NIMFEA ITB akan menjelaskan tentang profil himpunan kami, mata pelajaran yang berhubungan dengan jurusan biologi, serta prospek kerja dari jurusan biologi. Pertama-tama, kami akan menjelaskan tentang profil himpunan kami. Himpunan Mahasiswa Biologi NIMFEA ITB adalah HMJ yang menaungi mahasiswa jurusan biologi S1 ITB. Himpunan ini didirikan pada tanggal 1 Maret 1951 dengan keinginan luhur untuk membantu proses pembentukan sarjana biologi yang siap mengabdi kepada bangsa dan negara. Saat itu, prodi biologi masih bernama Departemen Biologi di FMIPA. Pada tahun 2006, berdirilah SITH ITB dengan 3 jurusan, yaitu Biologi, Mikrobiologi, dan Rekayasa Hayati. Oleh karena itu, pada tanggal 27 Agustus 2007, Himabio NIMFEA ITB berubah nama menjadi Hima SITH NIMFEA ITB. Pada tanggal 23 Januari 2013, Hima SITH NIMFEA ITB kembali berubah nama menjadi Himabio NIMFEA ITB karena jurusan-jurusan lainnya membentuk himpunan masing-masing. Sekretariat dari Himabio NIMFEA ITB terletak di gedung Labtek 11 di kampus Ganesha ITB. Visi dari Himabio NIMFEA ITB adalah sebagai himpunan mahasiswa jurusan yang mampu mengoptimalkan potensi kebermanfaatan untuk pribadi masing-masing anggotanya dan lingkungan di sekitarnya. Sementara misi dari Himabio NIMFEA ITB adalah membuat program kerja yang bermanfaat dan sinergis dalam pengembangan diri sendiri untuk seluruh anggotanya, membentuk anggota yang tanggap dan berempati pada kondisi lingkungan dalam konteks kemajuan ilmu teknologi hayati, dan mengadakan kolaborasi dengan pihak eksternal yang dapat menunjang pengembangan anggota Himabio NIMFEA ITB. Di samping ini terdapat logo dari Himabio NIMFEA ITB, di mana logo tersebut adalah tumbuhan teratai, dan nama NIMFEA sendiri diambil dari genus teratai. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang mata pelajaran yang berkaitan dengan jurusan biologi. Mata pelajaran yang pertama tentu saja adalah biologi. Semua mata kuliah wajib berhubungan dengan mata pelajaran biologi di SMA namun lebih diperdalam. Contohnya seperti genetika, struktur organisme, perkembangan organisme, fisiologi, ekologi, dan penerapan ilmu biologi. Kajian ilmu biologi di ITB lebih mendalam dan disesuaikan dengan perkembangan teknologi, apalagi mengingat bahwa saat ini disebut sebagai era bioteknologi. Pada program studi biologi ITB, teman-teman akan mengenal rekayasa gen, kultur jaringan, pengendalian hama, konservasi hutan, stem cell, dan lain-lain. Pengetahuan yang dipelajari tersebut dapat diterapkan pada berbagai bidang seperti kedokteran, pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, lingkungan, dan teknologi yang biasa disebut sebagai bioteknologi. Mata pelajaran selanjutnya adalah kimia. Kimia menjadi mata pelajaran yang kembali diulang di bangku kuliah namun lebih spesifik, yaitu yang bersangkutan dengan makhluk hidup seperti biokimia dan kimia organik. Mata pelajaran selanjutnya adalah matematika. Hal ini dikarenakan untuk mendapatkan kesimpulan pada suatu penelitian yang berkaitan dengan biologi, tentunya diperlukan pengolahan dari data-data yang telah didapatkan. Pengolahan data tersebut menggunakan ilmu statistika. Statistika dipelajari untuk perhitungan dalam sebuah penelitian. Dan mata kuliah yang bersangkutan adalah biostatistika. Selanjutnya, kami akan menjelaskan prospek kerja dari jurusan biologi. Jurusan biologi ini memiliki prospek kerja yang sangat luas, dikarenakan ilmu-ilmu yang dipelajari juga sangat beragam dan banyak. Prospek kerja yang pertama adalah di instansi pemerintah seperti Departemen Pertanian, Departemen Kehutanan, Departemen Kesehatan, Departemen Kelautan dan Perikanan, atau Kementerian Lingkungan Hidup di tingkat pusat maupun daerah. Selain itu, jurusan biologi juga dapat bekerja di industri, seperti industri yang berkaitan dengan bahan makanan, obat-obatan, pertambangan, dan lain-lain. Contohnya adalah Kimia Farma, PT Freeport, Nestle, Indofood, Unilever, Ultrajaya, dan lain-lain. Jurusan biologi juga dapat bekerja di lembaga penelitian yang berkaitan dengan pertanian, kesehatan, kehutanan, teknik rekayasa, dan lain-lain. Contohnya adalah LIPI, BPPT, Bio Farma, RSAS, dan lain-lain. Jurusan biologi juga dapat bekerja di lembaga pendidikan sebagai dosen atau guru, misalnya PTN, PTS, dan berbagai tingkatan sekolah.
Selain itu, jurusan biologi juga dapat menjadi wira swasta seperti pengusaha jamur, pengusaha pakan ternak, pengusaha bahan olahan mikroorganisme seperti yogurt dan keju, pembenihan tanaman, dan konsultan lingkungan. Prospek kerja lainnya adalah organisasi non-pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat dalam berbagai bidang kegiatan. Contohnya adalah WWF, Flora Fauna Internasional, WALHI, YPBB, dan Indekon. Selain itu, prospek kerja lainnya juga seperti perbukuan, media massa, atau pengenalan biologi melalui media radio dan televisi. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih dan semoga bermanfaat.